Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8. Saya Sylvia Fujiani dengan NPM C10190207 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Tiara Ayu dengan NPM C10190206. Perkenalkan, nama saya Rega Dila Nugraha dari program studi S1 Akuntansi dengan nomor NPM C10180162. Kami dari Akuntansi Bank Konvensional kelas A. Di video kali ini kami akan membahas mengenai laporan keuangan yang ada di salah satu perusahaan perbankan yang ada di Indonesia, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Terbuka. PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Terbuka atau yang biasa dikenal dengan Bank BRI Agro merupakan suatu perusahaan keuangan yang berjenis jasa perbankan yang ada di Indonesia. Bank BRI Agro ini didirikan oleh Dana Pensiun Perkebunan Nusantara atau Dapenbun pada tanggal 27 September 1989. PT Agro ini mempunyai peranan penting dan strategis dalam perkembangan sektor agribisnis yang ada di Indonesia. Dan hal ini tentunya PT Agro sebagai bank yang berfokus pada pembiayaan agribisnis, bahkan tercatat portofolio Bank BRI Agro yang antara 60% hingga 75% disalurkan di sektor agribisnis baik dalam bentuk on-farm maupun dalam bentuk off-farm. Nah, PT Agro ini setelah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 11 Desember 1989 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 8 Februari 1990. Baik, di sini kami akan membahas mengenai laporan keuangan pada Bank BRI Agro untuk periode 2019, di mana laporan keuangan yang akan kami bahas yaitu meliputi laporan laba rugi, laporan neraca atau laporan posisi keuangan, serta laporan komitmen dan kontingensi yang terbit per 31 Desember 2020 yang nantinya akan memperoleh informasi mengenai beberapa hal, yaitu jumlah aset yang dimiliki, dana pihak ketiga, pinjaman dan simpanan pada Bank Indonesia, pinjaman dan simpanan pada bank lain, persentase ROA, ROE, ratio NPL, and ratio CAR. Oke, saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi dari Bank BRI Agro yang nanti kita akan tahu pendapatan dan juga pengeluaran dari Bank BRI Agro itu dari mana saja dan berapa. Oke, jadi pendapatan bunga dari Bank BRI Agro itu sebesar 2.054.838 juta dan memiliki beban bunga sebesar 1.361.620 juta. Pendapatan operasional lainnya itu sebesar 73.866 juta. Lalu ada juga penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar 383.543 juta. Lalu ada beban operasional lainnya itu sebesar 312.040 juta. Nah, lalu total dari laba operasional itu sebesar 71.492 juta. Nah, lalu ada juga pendapatan non operasional atau neto sebesar 202.705 juta. Lalu ada laba sebelum beban pajak itu sebesar 74.198 juta dan ada beban pajak sebesar 23.137 juta. Lalu laba tahun berjalan sebesar 51.011 juta. Di sini saya diberi kesempatan untuk memaparkan
laporan posisi keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk pada periode 2019 yang dimana terdapat aset yaitu kas sebesar 24.922.000, giro pada Bank Indonesia sebesar 1.280.299.000, giro pada bank lain sebesar 333.190.000, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain sebesar 732.580.000. Adapun efek-efek sebesar 3.520.204.000, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali sebesar 2.268.981.000, tagihan derivatif sebesar 159 juta, kredit yang diberikan yaitu 19.366.245.000, ada cadangan kerugian penurunan nilai di mana minus 833.720.000, tagihan ekseptasi itu 0, penyertaan saham sebesar 298 juta, aset tetap neto sebesar 262.121.000, ada aset pajak tangguhan sebesar 29.224.000, agunan yang dibeli alih neto sebesar 2.994.000, biaya dibayar di muka dan aset lain-lain sebesar 80.425.000 dengan total aset sebesar 27.067.923.000. Adapun kewajiban atau liabilitas pada PT Bank BRI Agro Niaga Tbk periode 2019, diantaranya ada liabilitas segera sebesar 12.233.000, simpanan nasabah sebesar 21.144.601.000, simpanan dari bank lain sebesar 744.855.000, liabilitas derivatif sebesar 144 juta, liabilitas ekseptasi 0 rupiah, utang pajak sebesar 22.962.000, surat berharga yang diterbitkan sebesar 499.159.000, liabilitas diestimasi atas imbalan kerja sebesar 43.156.000, liabilitas lain-lain sebesar 119.118.000, dengan total liabilitas sebesar 22.586.219.000. Adapun ekuitas pada PT Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk periode 2019, diantaranya ada modal saham sebesar 2.134.329.000, tambahan modal disetor sebesar 1.825.178.000, opsi saham sebesar 12.575.000, dana setoran modal 0 rupiah, keuntungan kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek yang tersedia untuk dijual setelah pajak tangguhan minus 15.765.000, pengukuran kembali program imbalan pasti setelah pajak tangguhan 3.993.000, di mana ada cadangan saldo laba yaitu cadangan khusus sebesar 117 juta, cadangan umum sebesar 28.138.000, belum ditentukan penggunaannya sebesar 493.139.000, dengan total ekuitas pada PT Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk di periode 2019 bertotalkan 4.481.704.000. Untuk laporan komitmen dan kontingensi pada Bank BRI Agro ini yang terbit per 31 Desember 2020 terbagi atas beberapa hal, yaitu yang pertama ada tagihan komitmen, yang kedua ada kewajiban komitmen, yang ketiga ada tagihan kontingensi, dan yang keempat ada kewajiban kontingensi. Yang pertama yaitu tagihan komitmen, di mana tagihan komitmen ini memiliki saldo balance sebesar 0 rupiah, itu artinya tidak ada tagihan maksudnya tidak ada tagihan komitmen pada Bank BRI Agro. Nah, yang kedua yaitu ada kewajiban komitmen. Kewajiban komitmen di sini memiliki saldo balance sebesar Rp957.018.000 dan kewajiban komitmen itu terdiri atas yang pertama di mana terbagi dalam fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik baik dalam bentuk committed maupun uncommitted sebesar Rp942.689.000.
Yang kedua yaitu ada irrevocable letter of credit yang masih berjalan sebesar Rp14.329.000, dan di mana irrevocable letter of credit ini merupakan jenis letter of credit yang tidak dapat dibatalkan selama jangka berlakunya atau validity atau validasinya sesuai yang telah ditentukan di dalam letter of credit tersebut, dan tentunya Bank BRI ini harus menjamin untuk menerima wesel-wesel yang ditarik atas letter of credit itu. Dan yang ketiga ada posisi falas yang diserahkan untuk transaksi spot and derivative, itu masih memiliki saldo balance-nya itu masih 0. Lalu ada tagihan kontingensi, di mana tagihan kontingensi di sini juga Bank BRI Agro ini tidak terdapat garansi yang diterima oleh Bank BRI Agro. Lalu yang terakhir yaitu ada kewajiban kontingensi, dan di mana pada BRI Agro ini memberikan garansi sebesar Rp58.581.000. Oke, sekarang saya akan mencoba menjelaskan mengenai financial ratio atau rasio keuangan pada Bank BRI Agro. Return on asset, return on equity, NPL gross and NPL net, dan CAR. Nah, untuk yang pertama ini ROA, di mana ROA itu atau return on asset atau nilai imbal hasil atas aset tersebut pada Bank BRI Agro yang dihitung dengan membandingkan laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset di tahun 2019 ini ternyata mengalami penurunan dari 1,54% di tahun 2018 dan di tahun 2019 menjadi 0,31%. Lalu pada ROE atau Return on Equity atau nilai imbal hasil atas ekuitas dari Bank BRI Agro ini yang dihitung dengan membandingkan laba setelah pajak terhadap rata-rata total modal inti di tahun 2019 juga mengalami penurunan yang dari 5,80% pada tahun 2018 menjadi 1,16% di tahun 2019. Lalu yang ketiga ada NPL gross and NPL net. NPL ini merupakan singkatan dari non-performing loan. NPL gross berarti non-performing loan gross BRI Agro mengalami peningkatan di tahun 2019. Nah, pada tahun 2018 di situ menunjukkan 2,86% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 7,66%. Sedangkan untuk non-performing loan atau NPL net juga mengalami peningkatan dari pada 2017 itu 1,78% menjadi 4,86% di tahun 2019. Ada juga LDR atau Loan Deposit Ratio. Loan Deposit Ratio atau rasio kredit terhadap dana pihak ketiga pada Bank BRI Agro ini juga mengalami peningkatan yang dari tahun 2018 itu sebesar 86,75% menjadi 91,59% di tahun 2019. Nah, sedangkan untuk Capital Adequacy Ratio atau CAR itu sendiri pada Bank BRI Agro pada tahun 2019 ini mengalami penurunan. Nah, yang awalnya pada tahun 2018 itu mencapai 28,34% menjadi 24,28% pada tahun 2019. Nah, penurunan rasio CAR di tahun 2019 ini disebabkan oleh pertumbuhan ekspansi kredit yang tumbuh sebesar 23,58% yang dapat menyebabkan ECMR risiko kredit meningkat sebesar 14 juta poin menjadi 17 juta poin. Peningkatan ECMR risiko kredit menyebabkan total ECMR meningkat juga menjadi 21,05%
dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan sedangkan total modal hanya meningkat sebesar 3,70%. Oke, kemudian di sini ada compliance ratio, di mana compliance ratio pada Bank BRI Agro ini meliputi beberapa hal. Yang pertama ada pelanggaran BMPK, di mana pelanggaran BMPK pada Bank BRI Agro yang meliputi pihak terkait dan pihak tidak terkait itu pada tahun 2019 sebesar 0%, dan pelampauan BMPK pun untuk pihak terkait dan pihak tidak terkaitnya itu masih 0%, dan selanjutnya ada GWM atau giro wajib minimum yang terdiri atas beberapa hal. Yang pertama ada giro wajib minimum untuk utama rupiah ini mencapai 7,01%, giro wajib minimum atas falas asing mencapai 8,22%, dan sehingga menghasilkan posisi devisa netonya 0,95%. Dari penjelasan-penjelasan mengenai laporan keuangan tersebut dapat kelompok kami simpulkan, dan berdasarkan hasil evaluasi atas Otoritas Jasa Keuangan atau OJK atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance BRI Agro pada semester 2 tahun 2019, dan dalam rangka memenuhi surat edaran OJK nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum, dan berdasarkan hasil evaluasi OJK tersebut terhadap pelaksanaan tata kelola di BRI Agro pada semester 2 itu, BRI Agro memperoleh peringkat ketiga yang mencerminkan manajemen BRI Agro telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum cukup baik. Dalam hal ini terdapat kelemahan mengenai penerapan prinsip tata kelola, dan secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BRI Agro itu sendiri. Baik, itulah pembahasan mengenai laporan keuangan pada Bank BRI Agro, dan untuk bisa mengakses laporan keuangan, kami dari kelompok 8 akan membagikan link akses laporan keuangan Bank BRI Agro di kolom description di bawah ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.